SMK, hey, jangan hanya copas begitu. Tapi kalian buatlah program yang memang dibutuhkan masyarakat. Jangan kalian mencetak orang aja. Yang penting dia udah lewatin 3 tahun, dapat ijazah. Yang perlu itu bagaimana kelanjutan dan nasib mereka. Itu kan yang paling penting. Kalau begitu mereka lulus, akhirnya mereka pengangguran, mencari pekerjaan, dia sama aja bohong. Dikenal sebagai jalur pendidikan siap kerja, lulusan SMK justru masih mendominasi angka pengangguran tertinggi di tingkat nasional. Di tengah dinamika kurikulum yang sering tertinggal dari kecepatan industri, sekolah dituntut tidak sekadar menjadi pabrik ijazah tanpa kepastian kerja. Bagaimana langkah Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong penyelarasan sekolah vokasi agar lulusannya benar-benar terserap pasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jatim Time, selamat datang di podcast kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Ngobrol bareng Dewan. Bersama dengan Ima dan Lila. Sobat Jatim Times, tema di podcast Ngode kali ini adalah paradoks SMK di Jawa Timur mencetak lulusan siap kerja atau pencetak pengangguran terbanyak. Karena selama ini SMK dikenal sebagai jalur pendidikan yang paling dekat dengan dunia kerja, Mo. Tapi faktanya data BBS menunjukkan masih ada tantangan besar di penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi. Berdasarkan data dari BPS Februari 2026 sih memang tingkat pengangguran terbuka atau TPT lulusan SMK secara nasional itu masih yang tertinggi, Kak. Di angka 7,74%. Ini tertinggi dibandingkan pendidikan lainnya ya. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Nah, hari ini kita akan membedah isu ini bersama narasumber yang selama ini memang mengawal isu pendidikan dan ketenagakerjaan di Jawa Timur. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, sekaligus mewakili Dapil Jatim 2 Sidoarjo. Nah, langsung saja kita sambut ya, Kak. Ini dia Dr. Benjamin Kristianto. Terima kasih, Dok, sudah berkenan hadir. Pemirsa Jatim Times ya. Iya. Dokter, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya ya, Dok. Ini kan kita sering dengar jargon SMK bisa begitu, Dok. Tapi kalau melihat data BPS pada Februari 2026 kemarin itu, secara nasional TPT lulusan SMK ini masih yang tertinggi. Tapi menariknya di Jawa Timur angkanya memang lebih rendah, yaitu 5,73. Ini berada di posisi ketiga setelah universitas dan SMA. Dan yang tertinggi yang tadi itu, lulusan universitas di angka 6,04%. Tapi ini tetap jadi paradoks, Dok. Jadi anak SMK ini kan disiapkan untuk langsung kerja gitu. Tapi kenapa mereka malah tertahan menjadi pencari kerja begitu, Dok? Menurut jenengan masalah utamanya ada di mana ya? Tadi Mbak Ilma kan sudah sampaikan ya. Apa temanya SMK bisa gitu ya. SMA bisa apa dulu, Mbak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi teman-teman semua seringkali kebetulan saya sudah incumbent 3 kali ya, dan selalu saya minta Komisi E. Gitu. Komisi E itu yang membidangkan kesehatan, pendidikan, sosial. Kalau bahasa saya itu Mbak Ilma, Mbak Lila itu Komisi E itu adalah komisi paha. Oh, paha siapa? Enak tuh paha. Paha itu karena di Komisi E itu pahala. Kita ngurusin orang difabel, orang gangguan jiwa, ya seperti sekolah-sekolah ini. Jadi kalau komisi lain kursinya proyek gitu ya, pembangunan beneran, kalau Komisi E itu lebih banyak untuk hidup dengan yang tadi, mencari pahala. Itu yang memang selama periode itu selalu saya minta selalu di komisi. Jadi kita kembali ke tema tadi kita hari ini, yang soal SMA dan SMK. Seringkali kami sampaikan pada Dinas Pendidikan, gitu. Saya setuju sekali yang tadi disampaikan, bahwa prinsip SMK ini kan terutama kan mereka harus bisa langsung di-apply di pabrik, di perusahaan, ataupun dimanapun, gitu ya, sesuai bidangnya. Nah, misalnya otomotif,
contohnya kita sering diskusi, begitu ya. Zaman dulu kan pakai bensin, pakai busi, pakai karburator, begitu ya. Zaman sekarang ini kan mobilnya mobil listrik, contoh. Jadi ya yang dipraktekkan anak-anak ini tidak lagi boleh untuk yang hanya mobil-mobil yang zaman-zaman lalu, konvensional. Tapi dia mesti update pada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu apa ya? Ada mobil listrik, ya dia mesti menggunakan teknologi mobil listrik. Nah, komponen apa yang berperan di mobil listrik, apa yang bisa korsleting, apa yang ini, karena kan listrik sekarang. Kekuatan dia berapa lama, upgrade-nya lagi. Nah, kalaupun dia combine antara bensin dengan listrik itu hybrid misalnya gitu, ya dia harus pikirkan hal tersebut gitu. Nah, oleh karena itu, kami juga usulkan pada Dinas Pendidikan untuk mencetak yang tadi disampaikan bahwa SMK yang siap pakai. Berarti kan tadi ya tema kita jadi geser sedikit, satunya adalah dia punya kurikulum harus kita sesuaikan dengan update, ya, update gitu. Nah, pertanyaannya, gurunya update gak? Ini pertanyaan lebih dalam lagi. Nah, kalau yang ngajarinnya itu tidak update, gimana muridnya bisa update? Misalnya contoh satu tema ini aja. Jadi kita usulkan kalau perlu guru-guru ini dilatih, disekolahkan atau di trainer, entah baik dalam negeri maupun luar negeri, supaya dia mengikuti perkembangan zaman. Sehingga apa yang dilatih di SMK itu benar-benar bermanfaat atau berfungsi dengan baik. Begitu. Tapi kalau kita lihat trennya kan teman-teman vokasi ya selain angka penganggurannya masih cukup tinggi, tapi dari provinsi sendiri kan sering ada program baru. Kemarin ada program BMW, pekerja melanjutkan wirausaha, kemudian juga ada program-program kerjasama dengan industri dan lain sebagainya. Itu kalau dari Komisi E melihat efektivitas programnya seperti apa, Dok? Kalau efektivitas sih cukup bagus. Kita kan membuat broadcast dari Dinas Tenaga Kerja, kalian punya perusahaan butuh tenaga, gitu kan? Nah, kalau butuh tenaga, maka dibuka semacam fair ataupun ini ya, job untuk mereka ikut lamar dan segala macam. Gitu ya. Nah, Soman kan kita mesti paham. Kebetulan saya dokter. Jadi saya suka bilang juga, lulusan bidan ataupun perawat makin lama nih makin banyak nih. Gitu kan? Karena satu kampus bisa mencetak 100 minimal. Kalau ada 100 kampus kan berarti udah 10.000 yang tercetak dalam 1 tahun. Apakah rumah sakit klinik berdiri 10.000? Kan belum tentu. Jadi supply and demand-nya tidak seimbang. Ini sama terjadi pada anak-anak kita yang SMA atau SMK ini. Perusahaan ya kebetulan kalau dia lagi kembangkan bagus. Kalau sekarang lagi ekonomi sulit kan berarti perusahaan itu tidak bisa menambah jumlah employee atau tenaga kerjanya. Gitu. Maka dia akhirnya buka lowongan bagi yang mungkin pensiun, keluar atau apa, buka lowongan itu ya. Berarti kan yang dibuka ini kan terbatas. Memang perusahaan itu misalnya karyawannya 5.000 misalnya nih, 5.000. Tapi yang pensiun kan 50. Misalnya begitu. Jadi kan yang diterima kan hanya 50. Sementara lulusannya ratusan ribu. Betul, itu maksud saya, tidak berimbang. Sekolah negeri, sekolah swasta berebutan. Makanya saya juga suka ngomong pada teman-teman pendidikan, baik negeri maupun swasta. Sebenarnya yang saya pesan itu adalah jangan kalian mencetak orang aja. Yang penting dia udah lewatin 3 tahun, dapat ijazah di wisuda misalnya. Sekarang kan zaman TK aja pakai baju wisuda. Nah, padahal menurut saya nggak perlu. Yang perlu itu bagaimana kelanjutan dan nasib mereka. Itu kan yang paling penting. Kalau begitu mereka lulus, akhirnya mereka pengangguran, mencari pekerjaan, ya sama aja bohong. Begitu ya. Jadi perlu ada suatu sinergitas atau hubungan antara pendidikan, melihat peluang-peluang apa yang ada di zaman sekarang ini, itu yang dikembangkan supaya lulusan itu bukan hanya mendapat suatu sertifikat, tapi ada jaminan mereka akan kemana atau kerja di mana.
Bisa terserap gitu Ya, sesuai bisa kebutuhan terserap. industri. Dokter tadi kan bilang bahwa industri di luar ini tuh bergeraknya dengan sangat cepat ya dok. Sementara mungkin sekolah-sekolah ada yang tidak bisa keep up sama itu. Nah, berarti kan ini ada kurikulum yang ya sementaranya mungkin tertinggal ya. Apakah birokrasi pendidikan kita ini sudah cukup lincah menyesuaikan kurikulum agar tidak ada gap antara sekolah dan industri, dok? Ya itu yang tadi saya bilang bahwa kita sudah menyampaikan pada dinas pendidikan bahwa sekolah-sekolah SMK, terutama SMK ya, karena SMK kan yang langsung apply ya. Kalau SMA biasa mikirkannya kan kuliah lagi. Nah SMK itu mesti benar-benar update. Sudah kita sampaikan, Mbak. Jadi untuk kita minta, tapi kan dalam perkembangan ini kan nggak bisa langsung semuanya begitu. Contohnya yang tadi saya bilang, misalnya mobil konvensional menjadi mobil listrik, mampu nggak guru sekolah ini disekolahkan? Dan kalaupun disekolahkan, berapa orang? Berapa orang ini kan berarti ya untuk berapa sekolah kemampuannya? Padahal sekolahnya banyak, gitu. Jadi memang kita harapkan dengan pergerakan metode yang demikian cepat, kita harus mengimbangi ya. Saya lihat IT ini sekarang sejak COVID ya, itu hal yang prospektif tuh, menurut saya. Jadi IT itu, hampir semua kan pakai IT sekarang. Nah, terus belum apa-apa AI. Jadi kalau saya lihat tren itu cukup membuat peluang gitu ya, menurut saya. Nah, di tengah peluang yang besar ini kan tentu butuh keberanian terutama dari dinas pendidikan, salah satunya dari bidang anggaran ya dok ya, karena kan untuk pengadaan tadi, untuk pelatihan gurunya, pengadaan alat baru, kemudian juga penyesuaian dengan teknologi terbaru yang dibutuhkan, itu kan dananya nggak sedikit dok. Kalau kita di Dewan ini, kita udah kesepakati tadi, dan kita di Banggar pun kita udah tanamkan pada mereka bahwa kalau buat pendidikan, kesehatan, anggaran itu sudah ada plotnya dan tidak boleh diutak-atik. Gitu ya. Jadi pendidikan, kesehatan, bahkan sosial itu minimal kita udah jaga di posisi 20% lah dari semua. Jadi anggaran itu sih sudah pasti ada. Pasti ada. Masalahnya kan anggaran yang ada ini kadang-kadang, nah ini juga yang kami sering sampaikan dalam rapat ya. Maaf teman-teman OPD, teman-teman sejawat eksekutif gitu. Kami sering sampaikan dalam rapat bahwa kalian jangan copas saja. Dari tahun lalu ke tahun ini. Iya. Kalau itu hanya copas, cek, pindahin, ganti tahun, jebret. Bukan itu. Temanya kita itu adalah, ya oke lah, pelatihannya tetap kita copas, begitu pelatihannya. Tapi pelatihannya opo, gitu kan? Kalau dulu bikin pisang goreng misalnya, ya sekarang rubahlah gitu, walaupun temanya tetap pelatihan. Tapi kalau itu pelatihannya itu hanya tema yang sama, akibatnya ya anggaran terserap, pasti terserap dong, orang ada kok pelatihannya, gitu kan? Ada bukti fotonya, kegiatannya terserap, tapi terserapnya tidak efektif, tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau keadaan sekarang, begitu. Itu yang mesti dipikirkan, dan kita udah sampaikan pada dinas pendidikan dalam hearing ya, kita udah sampaikan gitu. Nah, bagaimana kebutuhan itu? Dokter kan pastinya sebagai anggota dari Komisi E sering sidak gitu ya ke sekolah-sekolah ini dok. Kan untuk keep up sama industri yang sekarang kan tentunya tidak hanya guru yang dilatih, akan tetapi juga mesin-mesin atau alat-alat yang dipunya di sekolah-sekolah itu. Sejauh ini kalau dari pengamatan dokter di SMK itu kondisinya seperti apa dok? Ya karena mereka masih metodologinya masih menggunakan yang kebutuhan lama, ya alatnya juga masih kebutuhan lama. Makanya tadi saya bilang, misalnya gini, mobil sebatas peralatan mesin mobil aja, ya dia udah ada. Kalau ngomongin cukup nggak peralatannya? Cukup, tapi itu kan hanya buat mobil yang konvensional tadi, begitu. Tukang las, ada nggak lasnya? Ada, gitu. Kenapa tidak ada? Tapi berapa banyak las ini bisa bekerja, gitu kan? Akhirnya kan kita lihat banyak orang
las-las pinggiran jalan, terima las ya. Karena dia bingung juga mau setelah lulus mau ngapain gitu kan maksud saya. Dan kebiasaan kita kan aneh juga kebudayaan kita. Misalnya satu anak lulusan las nih dalam tanda kutip. Tapi karena dia baru, yang satu lagi tukang las sejak 1920. Wah, gitu kan kayak restoran-restoran gitu. Sudah berdiri sejak. Akhirnya orang kan akan larinya yang sejak berdirinya 1920 begitu kan. Karena dia pikir kualitasnya lebih bagus. Ini belum tentu, bisa saja yang anak-anak muda kita yang baru lulus dengan lasnya itu dia akan lebih bagus, lebih rapi dan segala macam. Jadi belum tentu, bisa iya dan bisa tidak, belum tentu. Nah, tapi kan orang ragu-ragu mencoba ke tempat las baru itu. Pasti dia nggak mau gambler. Duit saya terbatas ini, ya saya cari tukang las yang sudah rame, sudah biasa. Ya rame itu bukan rame karena apa? Karena ramenya itu dulu belum ada banyak gitu. Jadi rame di tempat itu gitu. Tapi begitu diadu mungkin tidak kalah yang baru ini. Nah, itulah perlunya nanti bantuan dari masyarakat untuk mensosialisasi juga lapangan pekerjaan maupun kegiatan mereka. Saya pikir sosmed ini sekarang hebat. TikTok, IG misalnya udah bagus. Dekat sini, dekat rumah sakit saya di Juanda ini, rumah sakit Sela, belok kanan itu ada tempat kecil servis televisi. Waktu itu TikToknya lagi booming gitu, antri-antri loh. Tapi sekarang udah turun lagi. Nah, jadi dekat itu memang antriannya panjang gitu. Nah, jadi perlu adanya marketplace ataupun pemasaran kepada mereka yang baru-baru mulai. Mereka dikembangkan itu ya harus. Jadi sebenarnya terima kasih untuk Jatim News ini bahwa yang kalian temakan ini sebenarnya cukup kompleks. Cukup kompleks itu artinya yuk bagaimana mulai dari sekolahnya, bagaimana SMK ini benar-benar bisa dilatih suatu kurikulum yang update. Ini dari bentuk sekolahnya. Setelah dia lulus, kita mesti pikirkan tahap kedua. Mereka kerja di mana? Mereka buka usaha di mana? Misalnya mau wira swasta. Begitu. Lalu sekolah ini mesti melihat pengusaha tadi. Oh, sekarang zamannya banyak kafe. Misalnya. Mungkin di SMK-nya itu dilatihnya menjadi barista kopi, misalnya gitu ya. Sehingga dia bisa kerja di kafe-kafe. Oh, sekarang ini banyak IT, gitu. Mungkin banyak kan dikasih program IT. Sekarang ini kayak gini nih, banyak fotografer, kameramen. Nah, masuk tema fotografer atau kameramen. Begitu kan? Supaya begitu dia lulus bisa keterima pada kebutuhan emang pekerjaan yang lagi istilahnya kalau di rumah sakit kita bisa dapat data penyakit terbanyak. Nah, kalau ini bukan data penyakit, data lowongan terbanyak. Ya, data kebutuhan. Kebutuhan yang banyak itu apa, bidang apa. Oh, servis AC sekarang zamannya semua orang itu punya AC, misalnya gitu ya. Ya, dilatihlah servis AC di sekolah. Sehingga pada saat dia lulus dia nggak bingung. Nah, tapi kalau misalnya di sekolah itu maaf misalnya gitu ya, misalnya ngebatik misalnya. Ya mungkin zaman sekarang ngebatik itu sudah tidak bisa terlalu banyak dibuka peluangnya. Karena batik itu banyak, saya pakai batik ini, tapi biasanya cetak langsung jebret keluar gitu maksud saya. Sekarang pakai teknologi tinggi, memotif apa, kainnya dimasukkan bisa langsung terbentuk motif, entah bordin, entah sablon, entah apa. Tak cetak gitu ya. Nah, jadi kita lihat peluang mana, 10 peluang terbanyak, ya sekolah SMK itu mengikuti 10 peluang terbanyak itu. Dok, tadi yang menarik yang soal tukang las tadi, antara yang lulusan SMK yang baru dengan yang lama. Mungkin secara kompetensi dia bagus ya lulusan SMK ini. Tapi kadang-kadang banyak juga yang menyebut teman-teman adik-adik SMK ini secara mental dan karakter itu masih belum siap untuk menghadapi tekanan industri. Nah, itu menurut dokter gimana? Setuju. Saya suka ngomong pada anak buah saya. Saya bilang, kamu
mau kerja nanti tetap di saya ataupun nanti pindah ke tempat lain bukan suatu masalah, oke? Tetapi di sini di tempat pekerjaan apapun sebenarnya kita dilatih mental kita. Ya, mental kita ini mental tempe atau mental ini tempe mental baja. Kalau mental tempe baru dimarahin sedikit patah semangat. Baru buka toko ngelas itu misalnya tadi contohnya 1 minggu belum ada yang datang udah ngambek di rumah. Misalnya begitu. Menyerah. Ya, menyerah. Nah, berarti kan mental tempe. Mestinya begitu dia buka 1 minggu, 1 minggu ini tidak jalan, sementara 1 minggu dia pikirkan, aku harus promo lewat apa? Aku tawarin copo. Mulai dari paling kecil, misalnya ini jadinya contoh ya, ini aplikasi contoh. Misalnya, oh ya saya tukang las, ya mulai dari apa? Tetangga dia, keluarga dia. Itu market paling kecil dulu. Setelah market kecil, kita luaskan lagi market lebih besar, begitu kan? Nanti otomatis mouth to mouth. Artinya dari mulut ke mulut. Mbak tahu dulu waktu zaman saya praktek kamu belum lahir, Mbak. Apa iya, Dok? Iya, karena saya praktek sejak 1000, wah ini kayak restoran nih. Sejak 1994. Kan belum lahir kan? Dia belum, saya sudah. Oh ya, kan tebakanku tepat. Begitu. Jadi saya sudah jadi dokter deh, kamu masih baru mau dibuat. Nah, dulu waktu saya praktek itu, satu hari 1 sore itu saya bisa 100 lebih pasien. Kenapa? Karena belum banyak itu tadi, Dok, atau? Karena mau tadi. Kita layani dengan baik, kita obati dengan tulus. Kita harapkan Yang Maha Kuasa yang bekerja dari obat kita. Begitu orang itu dilayani baik, dia sembuh, tentu price tidak boleh terlalu mahal, gitu ya. Nah, makanya kan dalam buku marketing itu kan ada 5P atau 6P waktu saya dulu belajar S2. Nah, jadi produknya bagaimana, promotionnya bagaimana, price-nya bagaimana, gitu ya. Dalam ilmu manajemen, gitu ya. Nah, jadi price itu juga menentukan. Nah, itu yang saya maksudkan. Teman-teman yang pemula ini, tukang las pemula, ataupun tukang bakso, ataupun apapun yang pemula. 1, mentalnya mesti baca. 2, buatlah produk yang spesial pakai telur. Nah, artinya yang dicari tempat lain itu tidak ada. Bakso semuanya bulat, dia bentuknya segitiga. Misalnya atau apalah begitu. Yang menarik. Ada unique selling-nya. Ya, unique selling-nya. Lalu nomor 3, price. Dia jangan pakai harga tinggi-tinggi dulu. Nah, begitu udah jalan, tenang aja. Itu akan lari dengan sendirinya. Gitu. Makanya saya bilang dulu, saya sampai praktek sampai malam-malam jam 1, jam 2 karena ngantrinya 100 pasien, 100 apa, gua bikin capek. Begitu. Karena ketok tular itu tadi ya, Dok, Ya, kepercayaan dari satu orang ke satu orang ya, ke satu orang. Ya, itu yang saya bilang. Dok, di luar sana kan ada kesan beberapa sekolah itu cuma fokus sebagai pabrik ijazah. Setuju. Demi mengejar kuantitas siswanya ya, Dok. Yeah. Tapi kurang tanggung jawab soal kemana lulusannya setelah wisuda. Tapi apakah memang sekolah ini bertanggung jawab akan itu? Dan kalau misalkan ada di DPR sendiri, bagaimana caranya mengevaluasi atau menyentil lah sekolah-sekolah ini yang tidak kurang bertanggung jawab gitu, Dok? Ya, jadi gini, Mbak. Kan tadi saya udah sampaikan bahwa jangan sekolah itu hanya menyelesaikan tugasnya adalah saya ajar dia lulus kurikulumnya ataupun IPK-nya bagus, ya sudah saya kasih kamu ijazah. Nggak boleh begitu. Nah, jadi waktu rapat dengan beberapa kepala sekolah, saya bilang, nah guru itu kan sebenarnya kan pahlawan tanpa tanda jasa. Apakah benar memang mereka masih memegang konsep itu? Begitu ya, konsep itu. Seperti tadi saya contohkan sebagai saya seorang dokter. Kalau saya sebagai seorang dokter, bukan karena pasien datang, saya kasih obat, dia bayar, selesai. Bukan di situ. Kita punya tanggung jawab moral. Bagaimana yang di hadapan kita ini sungguh-sungguh akan sembuh sempurna. Nah, guru pun harus begitu.
Bukan hanya sedatang siswa, bayar, sekolahnya, diajarkan, dikasih obat, selesai. Tidak. Tapi sekolah ataupun guru harus memikirkan, apakah cukup begini saja? Adakah usaha lain atau program lain atau apa yang lain gitu sehingga yang keluar dari sekolah ini bukan hanya membawa ijazah, tetapi kalau bisa sekolah itu dilingkan. Misalnya otomotif dilingkan nama Honda, Toyota, misalnya nih misalnya. Jadi begitu dia lulus langsung ditawarkan, kamu mau kerja di Toyota gak? Sebagai ininya, kamu mau kerja di Honda gak? Gitu. Atau di mana? Gitu kan? Nah, itu yang saya maksudkan. Makanya tadi saya ujukan mobil listrik juga karena nanti berkembang mobil Honda Toyota ini bisa bersaing dengan mobil-mobil listrik baru. BYD, VinFast, begitunya yang banyak taksinya, gitu kan? Itu kan kalau taksinya banyak kan pasti suatu hari servisnya juga banyak. Berarti kan dia butuh. Begitu. Nah, seperti itu kita harus sebagai seorang guru atau kepala sekolah harus membaca seperti tadi. Membaca peluang apa yang dibutuhkan oleh Betul, pasar. yang tadi saya bilang cari 10 terbesar. 10 terbesar itu yang kalian fokuskan di sekolah. Kalau perlu ganti kurikulumnya lebih ekstrim gitu. Jadi misalnya dulu kurikulum misalnya contohnya kayak tadi saya bilang membatik atau melukis udah tidak update nih. Yang lulusan dari melukis banyak pengangguran, artinya jaga Indomaret, Alfamaret misalnya setelah disurvei gitu ya. Ya berarti tutup kurikulum itu. Ganti kurikulum baru. Begitu, supaya kurikulum yang benar-benar terpakai. Yang benar-benar sesuai kan, misalnya dia belajar otomotif, dia kerja di mobil kan, atau di bengkel gitu lah. Itu kan sesuai ya, gitu. Dia kerja melukis, tapi kerjanya di Indomaret kan nggak sesuai. Contohnya begitu. Jadi yang tidak sesuai itu ya ditutup. Ganti suatu kurikulum yang update, yang memang dibutuhkan. Nah, itu apa itu yang dicita-citakan dokter dengan mencetuskan usulan satu kecamatan, satu SMK itu? Betul. Kalau itu kamu tahu juga ya cita-cita saya. Ternyata kamu tukang gosip. Ya. Dulu waktu zaman saya dulu yang tadi saya bilang 94 itu, 94 berarti berapa tahun yang lalu tuh? 31 ya. Nah, dulu puskesmas itu nggak ada di tiap kecamatan, Mbak. Nggak ada. Kita gabungan itu. Tiap kecamatan harus ada puskesmas. Tujuannya buat apa? Membantu supaya orang sakit. Masa orang sakit dari puskesmas kecamatan Anu A mesti ke kecamatan si B gitu ya? Kan kasihan sekali mereka itu. Oh, ini lagi sakit tuh. Maka kita memaksakan membuat gaungan bahwa satu kecamatan minimal harus ada satu puskesmas. Setelah tahun sekarang, 30 tahun kemudian, semua kecamatan ada puskesmas. Bahkan kayak kecamatan Gedangan ini puskesmasnya 2. Jadi bukan satu lagi, 2. Ada puskesmas pembantu juga, belum lebih banyak lagi. Puskesmas induknya aja udah 2 nih sekarang. Dulu nggak ada. Nah, bukan tidak mungkin satu kecamatan itu nanti suatu hari ada SMA dan SMK. Itu yang saya harapkan. Waktu kita berjuang untuk puskesmas ada satu kecamatan. Sekarang saatnya satu kecamatan itu ada SMP, SMA. Kenapa? Loh masa anak siswa ini mau sekolah harus jalannya jauh. Begitu kan? Mbak, umpamanya kecamatan Anu. Sekarang ada sekolahnya di kecamatan sana, apalagi di pegunungan sana. Jalan kakinya aja udah sampai sekolah telat. Udah sekolahnya telat, udah capek, mana masuk ilmunya. Begitu. Nggak nyerap terus jadinya apa? Akhirnya kembali tema yang tadi, ijazah doang yang dikejar. Bukan skill atau kepintaran. Begitu maksudnya, ijazah doang yang dikejar. Nah, menurut saya itu salah. Makanya kita juga sering ribut kalau penerimaan siswa SMA, SMK baru ini. Zonasi itu berbahaya. Zonasi itu. Makanya kenapa Pak Prabowo bikin sekolah rakyat? Salah satunya kan tujuannya juga untuk membantu masyarakat yang tidak mampu itu. Kan di sekolah rakyat itu kan ada asramanya,
dapat makan, terus sekolah dikasih laptop. Nah, karena kalau yang siswanya di desa sono, kecamatan sono, dia desil 1-2 maksudnya orang yang tidak mampu ya. Desil 1-2 harus sekolah yang jauh, transportasinya kan habis-habisan. Orang tuanya juga bingung, mentransportasikan, biaya transportnya tinggi. Makanya sama Pak Prabowo dibikinlah sekolah rakyat, artinya kan dia tinggal di asrama itu. Nggak mikirin lagi transport, nggak mikirin lagi makan, pokoknya anaknya sekolah. Gitu kan, begitu ya. Jadi betul, saya gaungkan, saya harapkan, nggak tahu nih kapan timbulnya, gitu ya. Entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, kalau bisa satu kecamatan itu minimal ada satu SMA atau SMK. Apalagi bisa kayak puskesmas sekarang, satu kecamatan 2, artinya ada SMA sendiri, SMK sendiri. Itu memberi peluang pada generasi muda kita, jangan gara-gara dia kendala uang. Ini anak pintar, hebat, tapi kendalanya orang tuanya lagi nggak mampu. Jadi dia putus sekolah, kan kurang tepat menurutku. Kasihlah peluang pada mereka seadil mungkin, peluang untuk sekolah. Jangan hambatan dari orang tua menyebabkan dia tidak bisa berkembang. Makanya sering kali saya sampaikan, salah satu tujuan sekolah rakyat itu kan sebenarnya adalah memutuskan mata rantai kemiskinan di keluarga. Maaf, bapaknya misalnya nggak sekolah, maaf ini misalnya, terus kerjanya, maaf sekali lagi, hanya misalnya pemulung atau apa. Dengan anaknya sekolah, dia kali dapat beasiswa, dapat ini, kali kan dia jadi seorang yang pendapatannya luar biasa, bukan tidak mungkin loh. Yang namanya Allah, yang namanya Tuhan itu luar biasa. Kita nggak bisa tebak. Nah, jadi kalau itu bisa tercapai, dengan demikian kan memutuskan mata rantai kemiskinan itu di keluarganya. Dia bisa membantu orang tua, adiknya, dan seterusnya. Baik, dokter ini kan seorang legislator yang juga memiliki pengalaman panjang memimpin rumah sakit nih, Dok. Iya. Kalau menurut dokter, gebrakan apa sih yang mungkin paling mendesak ya, yang perlu dilakukan kepala sekolah di Jawa Timur saat ini? Apakah mereka ini perlu lebih agresif dalam menjemput bola ke industri daripada hanya menunggu bantuan dari pemerintah, begitu, Dok? Iya, betul. Yang kamu sampaikan betul sekali. Jadi dalam rapat hearing, itu ya itu yang saya sampaikan. Kita kalau ngomongin dewan, kita dewan pokoknya sementara kamu bikin program apapun, butuh duit berapapun, kita support. Dah, kita pasti support. Karena kan ini kan tujuannya mulia ya, gitu ya, tujuannya mulia. Makanya tadi saya bilang komisi pahala. Komisi Gitu paha. ya. Jadi kita support. Masalahnya yang kita support dana itu diaplikasikannya benar atau tidak? Ikutin update atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, inilah perlu kebijakan daripada kepala dinas, kepala sekolah dengan guru-gurunya. Nah, kepala sekolah juga tidak boleh kaku. Misalnya ada guru muda nih masuk, gitu ya. Terus dia usulkan, begini, bagusnya gini Pak, gini nggak? Ah, kamu guru baru masuk masing P3K saja banyak omong. Ah, nggak boleh gitu. Tapi apa yang ide-ide bagus di sekolah itu ditampung, dipikirkan, direnungkan, direncanakan supaya benar-benar itu bermanfaat. Jangan sampai sekolah itu, jadi kita kemarin sempat ngomong, kan kadang-kadang sekolah minta bantuan fisik saja, gitu ya. Nah, kita sampai sudah ngomong, jangan terfokus sama fisik, ya kecuali kalau pengen roboh. Kalau roboh kan perlu ya, nanti kalau ketimbang jadi masalah lagi. Jangan fokus fisik, tapi kita fokus program apa. Alat apa yang mesti dibeli untuk mendukung program ini. Seperti yang kalian sampaikan tadi. Pembaruan apa gitu, Dok ya. Bikin program umpamanya IT, berarti dia mesti beli komputer, misalnya gini. Ya belilah, gitu artinya. Jangan terfokus hanya perbaikan gedung, perbaikan ini, jangan. Ya itu berjalan juga ya, tapi fokusnya pada itu. Jadi jawabannya paling simpel sebenarnya kalau saya analisa, Mbak, seorang kepala dinas pendidikan, seorang kepala sekolah, seorang guru-guru ini mereka kan intelektual. Mereka harus out of the box. Artinya ide mereka harus tidak boleh dalam tempurung. Keluar gitu. Dia punya ide-ide apa-apa dia rencanakan sehingga dengan demikian bisa berkembang dengan baik. Begitu ya. Kita harapkan itu. Baik, Dok. Dokter,
Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, Dok, Boleh. yaitu Suara Netizen Jatim Time. Ah, Jadi dokter, kemarin admin di media sosial Jatim Time sudah melemparkan question box ke Ya. netizen. Ya. Kebetulan banyak banget yang masuk, pertanyaan yang masuk. Ini kita pilihkan beberapa untuk ditanyakan Ya. langsung ke Dokter Benny. Ya. Yang penting jangan ada pertanyaan umur saya berapa. Lanjut, Tebak. Kalau komentar. tebak berhadiah. Iya. Betul, dia. Ini pertanyaan pertama, Dok, dari Prasetyo Lanang. Gap keilmuan atau kurikulum dengan industri yang sedang running masih jauh. Oh, ini mungkin Tadi dia Setuju, menyampaikan. tadi kita udah sampaikan. Sangat setuju Mas Pras. Cakep Mas Pras. Ya, cakep. Karena tadi kita dalam diskusi ini juga udah menyampaikan bahwa jangan sampai sekolah itu kalah dengan ada perkembangan perusahaan. Dia harus ngikuti gitu. Kalau dulu misalnya bikin soman perahu, ya oke lah, tentang pikirannya perahu. Kalau sekarang udah kapal terbang ya pikirkan juga kapal terbang gitu. Jadi saya setuju kita harus update terus dan kami dari Dewan mendukung yang tadi saya bilang. Program apapun, kalian rencana apapun, peralatan sarana prasarana untuk mendukung program baru itu kita pasti setujukan. Itu untuk catatan buat SMK di sana ya, Kak. Ya. Lanjut pertanyaan kedua. Dari Nana 350712, kenapa lulusan SMK malah jadi yang terbanyak nganggurnya? Itu yang tadi saya bilang. Sebenarnya ini kembali ke tema kita tadi. SMK, hey, jangan hanya copas begitu. Tapi kalian buatlah program yang memang dibutuhkan masyarakat seperti tadi. Misalnya program yang tadi melukis misalnya. Berapa kebutuhan orang yang melukis? Betul sih masih dibutuhkan melukis, tapi kebutuhannya berapa banyak gitu. Nah, kalau melukis itu sudah tidak banyak, janganlah dipaksakan kurikulum itu berjalan terus. Tapi harus update, misalnya program apa atau apa, misalnya IT. Melukis dengan AI sekarang ya betul. gitu. Itu cakep juga tuh. Jadi putih ada improvisasi ya gitu. Nah, kalau itu bisa berjalan dengan bagus, maka tidak seperti yang Mbak sampaikan, SMK itu lulusannya banyak yang bekerja, bukan jadi pengangguran, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi dari Digital Pena. Bagaimana strategi agar lulusan SMK tidak hanya asal tersalur kerja tapi punya karir yang bagus? Ya, tadi saya bilang, kembalilah. Semua temanya tinggal gini, input dengan output, Pak. Semua dalam proses manajemen, kita kan diajarkan, kalau inputnya oke, bagus, prosesnya juga bagus, maka output dan outcome-nya akan baik. Inputnya itu apa? Siswanya mentalnya baja, siswanya harus ini. Prosesnya apa? Proses pendidikan di sekolah gitu. Sekolah ini harus mencari program-program yang update, yang sesuai, begitu ya. Yang gampang dibutuhkan, begitu lulus itu langsung direbut. Lulus ini, aduh, sampai bahkan perusahaan yang nelpon-nelpon, ngemis-ngemis gitu pada sekolahnya. Pak, ada nggak lulusan kali ini? Berapa banyak, Pak? 50, saya butuh 100, Pak. Nah, bisa gitu. Jadi dia harus cari suatu proses program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Itu yang dijalankan. Kalau itu jalankan, outputnya akan oke. Outcome-nya, mereka nggak jadi pengangguran lagi. Itu jangka panjangnya lagi, gitu maksudnya. Tapi sekarang ini sekolah masih hanya ayo mari masuk, kayak anak TK gitu. Mari masuk, ya. Duduk, belajar. Oh ini malas ya, nggak ikuti pelajaran. Bukan gitu. Nah, bukan gitu lagi. Jadi kita mesti mulai menggerakkan siswanya untuk buat konsep-konsep. Kan kalau kuliah kan sekarang udah berubah kan. Kasih tugas, kamu pikirkan, kamu renungkan menurut idemu apa. Search di Google, pelajari itu, presentasi. Nah itu kan begitu mestinya. Sudah lebih adaptif gitu ya. Iya. Dokter ya. Nah, Dokter Ben, sebelum kita tutup barangkali ada pesan khusus baik kepada Dinas Pendidikan atau kepada teman-teman SMK atau juga pada sekolah yang ingin disampaikan. Ya, jadi kita bagi 3 pangsa ya, dari siswanya, dari sekolahnya, dari Dinas Pendidikannya. Kita mulai dari siswa dulu lah. Siswa penduduk ini kan makin lama makin banyak, tantangan kamu makin berat. Jadi kalian pelajar-pelajar siswa mentalmu mesti mental baja, bos. Jangan patah semangat. Dihajar apapun, jalanin aja. Karena semakin tantangan makin berat,
persaingan juga makin tinggi karena jumlah penduduk kan tambah banyak, jadi persaingan tambah tinggi. Itu buat siswa, mentalnya harus baik. Terus setiap pendidikan apapun di sekolahmu, kalian sukai itu, jalankan itu, jangan maju mundur. Nah, jadi saya suka bilang di sekolah rakyat belum tentu ada anak yang dapat peluang seperti kamu. Gunakanlah peluang ini. Jadi siswanya mentalnya harus kuat dan gunakan peluang yang ada. Untuk sekolah, kepala sekolah maupun guru, kalian punya tugas adalah membuatlah, menganalisalah program apa atau kurikulum apa yang benar-benar update dengan keadaan sekarang. Di sini sekarang 2026. Jangan lagi kamu mikirin yang 1900 atau 2000. Udah terlalu jauh. Jadi kamu pikirkan kurikulum apa yang update untuk 2026 ini. Nah, kepala sekolah menampung dari semua guru, baik itu guru baru maupun guru lama. Itu tetap aja kalau idenya update, kita jangan malu mengakui ide orang yang berhasil atau bagus, walaupun dia masih muda. Jadi yang tua ini harus mau terima juga kalau ide anak mudanya luar biasa. Nggak usah gengsi. Jadi guru, kepala sekolah jangan gengsi kalau ada yang idekan, guru-guru muda ini mengidekan suatu ilmu atau kurikulum baru. Untuk kepala dinas, ya kita harus backup Pak, termasuk dewan, termasuk gubernur. Kita harus membackup semua program yang dianggap itu mempunyai masa depan yang baik. Harus kita backup maksimal, begitu. Baik anggaran, baik persetujuan kegiatan dan segala macam. Daripada program itu dilakukan hanya yang tadi saya bilang copas doang. Ada kegiatan, ada serapannya berapa persen kan kita kalau rapat kiri kan gitu. Oh serapan kami 96%, begitu. Iya. Kalau serapannya itu buang-buang duit, kan nyerap itu gampang Mbak. Dibikin apapun habis tuh duit. Mbak dikasih duit ke shopping aja hilang. Nah, jadi serapan ini berbentuk apa? Outputnya kena nggak? Nah, outputnya kena nggak? Siswa-siswa ini peluang pendidikannya oke atau tidak? Jadi kepala dinas benar-benar harus membuat dari masukan tadi guru-guru kepala sekolah dan lain-lainnya, buatlah mana yang bagus dicopas boleh untuk sekolah-sekolah lain yang idenya bagus begitu, bukan copas program yang lama begitu ya. Saya rasa gitu Pak. Baik Dok, terima kasih banyak ya Dok sudah mampir Sama-sama. ke Ngode Bareng Jatim Times dan berbagi perspektifnya buat kita semuanya. Sukses terus Dok pengabdiannya di kursi Dewan. Terima kasih Mbak, doakan selalu. Siap. Sobat Jatim Times, kita ketemu lagi di Ngode Ngobrol Bareng Dewan selanjutnya. Bye-bye.